keinginan untuk mensejahterakan kehidupan secara daging. Pergumulan hidup di dalam dunia. Inilah yang topik yang saya angkat. Dalam Roma pasal 12, kita baca Roma 12. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat, pasal 12 Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sahabat Skylights yang diberkati Tuhan, dalam Roma 12 ayat 2 ini dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tinggal tapi tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan harus kita ingat bahwa peringatan umat manusia melalui kebenaran firman Allah sudah diperingatkan bahwa surat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat dari ayat 11 sampai ayat 20, ya. Itu sudah dikatakan dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Perhatikan baik. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dikatakan firman Allah begini. Kita baca saja dari ayat 19 biar tidak terlalu panjang. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia, sekali lagi, seluruh dunia berada di bawah si jahat. Dunia dikuasai, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Di mana kita bisa tinggal dan tidak dikuasai oleh si jahat? Karena firman sudah berkata bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Lalu saya telepon istri saya dan anak-anak, karena setiap hari ada komunikasi karena mereka ada di kampung. Dan ketika berdialog di telepon, ada sedikit cerita tentang masalah-masalah yang dihadapi di kampung, ya. Jadi masalah kebun lah, masalah apa yang terjadi di sana. Dan saya berkata, saya bilang, dunia ini tidak ada tempat bagi kita untuk waktu heboh-hebohnya tsunami. Orang takut tinggal di Manado. Lari ke kampung, lari ke atas gunung, ya, tempat yang tinggi. Kemudian ada masalah wabah, orang lari ke kampung, tinggal di kebun, ya. Tapi apakah tinggal di kampung, tinggal di kebun itu tidak ada masalah? Tetap ada juga masalah. Baik masalah horizontal maupun masalah vertikal, dari bawah ke atas. Hubungan kita dengan Tuhan. Masalah horizontal antar sesama, suami, istri, dan anak-anak, bahkan tetangga, atau siapa saja. Jadi masalah tetap ada. Tapi kita masih tetap ingin hidup di dalam dunia ini. Dan itu realita. Maka tawaran-tawaran dunia itu sebenarnya kita harus tolak. Tawaran-tawaran dunia harus kita tolak. Tawaran apa itu?
Mari kita lihat. Jadi serupa dengan dunia ini. Karena ciri-ciri duniawi itu ada di 1 Yohanes pasal 2. 2 ayat 17. Atau dari ayat 16 ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, sekali lagi, semua yang ada, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Loh, orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Berarti tidak akan mati. Oh, tentu bukan begitu. Mati, tetapi hidup dalam arti hidup dalam kekekalan. Hidup bersama Tuhan dalam kekekalan. Kekekalan sorgawi. Ya. Untuk apa kita itu lahir 1 kali, tetapi mati 2 kali? Mati secara tubuh dan mati secara jiwa raga di akhirat. Tetapi ada yang lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir 2 kali bagaimana? Ya lahir dari seorang rahim, seorang ibu. Dan lahir baru, lahir kembali dalam air, dari air dan roh. Dan matinya, ya. Jadi lahir 2 kali, mati 1 kali. Bukan lahir 1 kali, tapi mati 2 kali. Nah, tetapi kita butuh perjuangan. Kenapa? Karena tadi Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi taulah membedakan mana kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, keinginan mata, ya, keinginan daging, kesombongan, keangkuhan, jemawa. Dan kalau orang terus berjuang menanggalkan hal-hal duniawi ini, maka dia hidup dalam satu tempat tetapi tidak terlihat tempatnya. Oh, lebih aneh lagi nih pengajaran seperti ini. Hidup di mana? Hidup di dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, hidup dalam dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat. Terus kalau ini dunia ini, seluruh dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat, ada satu tempat iblis tidak terlihat, dan tempat yang harus kita hidup sebenarnya itu tidak juga terlihat. Di mana? Di kerajaan Allah. Hidup dalam hal rohani. Sehingga kita bisa nanti mengetahui kehendak Allah dan dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Dan hidup di dalam kerajaan Allah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu butuh perjuangan. Jangan menggampangkan sekali lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Itu harus dialami. Harus punya pengalaman hidup. Harus dengan perjuangan. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, ya, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu, dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Para Rasul 14. Ya, Kisah Rasul 14. Jadi bagaimana pergumulan hidup di dalam dunia? Nah, Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Apa maksudnya ini? Untuk masuk dalam kerajaan Allah itu harus mengalami banyak sengsara. Karena kehidupan manusia itu sudah melekat dengan hal-hal duniawi. Nah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah harus menanggalkan kesombongan, menanggalkan hal-hal kedagingan,
ya, keinginan mata. Harus ditanggalkan semua itu, dan inilah yang melekat pada manusia. Sehingga itulah yang membuat manusia sengsara untuk meninggalkan kehidupan lama yang di dalam dosa. Sehingga dia butuh pergumulan untuk menanggalkan itu. Seperti cerita dalam Alkitab, dalam Injil, orang muda yang kaya yang ketika dia mau mengikut Yesus, dia mau hidup untuk memperoleh kerajaan Allah, disuruh jual segala hartanya, dan dia hanya terpaut pada harta kekayaannya, sehingga sangat sulit. Sehingga Yesus bisa berkata, lebih mudah unta masuk melalui pintu daripada orang kaya. Pintu lubang jarum. Pintu lubang jarum. Lebih mudah unta masuk melalui pintu lubang jarum daripada orang kaya masuk. Karena kalau masuk dalam pintu lubang jarum yang ada di Israel, itu harus membungkukkan diri dan kecil pintunya. Sehingga orang-orang kaya di Israel tidak mau. Karena harga diri mereka, dengan berdiri tegak, mereka tidak mau menunduk, tidak mau merendahkan diri dalam arti secara jasmani itu, tidak mau menundukkan diri karena kesombongannya, sehingga mereka sulit untuk masuk melalui pintu itu. Jadi itu lubang jarum itu bukan lubang jarum yang untuk menjahit, jarum untuk menjahit, tetapi itu Yesus menunjuk pintu lubang jarum. Nah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah, untuk hidup di dalam kerajaan Allah, kita harus menanggalkan hal-hal duniawi ini. Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan, harus ditanggalkan. Dan harus merendahkan diri untuk taat pada firman-Nya. Karena kalau kita hidup di dalam dunia, semata-mata kita hidup di dalam dunia, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dan kenapa kita masih punya kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, tetapi tempatnya secara rohani dalam kerajaan Allah? Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 26. 1 Korintus 10 ayat 26. Jadi kalau istilahnya iblis, si jahat itu, dia hanya menguasai, tetapi bukan yang memiliki. 1 Korintus 10 ayat 26. Firman Allah berkata demikian. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Sekali lagi. Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan dunia ini, seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat. Tetapi hanya dikuasai, bukan milik. Tetapi kalau ada milik, misalnya kita tuan rumah, punya rumah, ya, seperti di Skylight ini ada ruangan sebelah sana. Di sini studio. Ya bolehlah kita pakai untuk seluruh studio. Tetapi mungkin di satu tempat, di sisi lain itu ada tempat istirahat untuk para pengerja di Skylight FM ini. Jadi ada ruang khusus. Nah, di dunia ini ada ruang khusus namanya kerajaan Allah. Yang hanya bisa masuk itu orang-orang yang mau menanggalkan kehidupan duniawi. Anda mau hidup di mana saja tetap ada pergumulan. Sedangkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah sendiri itu harus dengan pergumulan. Jadi jangan menyikatkan diri dengan dunia. Coba lihat dengan adanya wabah COVID-19 yang sekarang terjadi. Semua orang yang berpaut pada dunia, pada hal-hal duniawi, merasa kelabakan. Mulai dari pekerja semeraut, ya, istilahnya kerja kasar. Mungkin tidak ada proyek lagi yang akan digarap. Para pengusaha, sopir, ojek online, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga yang bekerja, orang yang kerja kantoran,
bisnis jual beli, ya, perkebunan, semua kena dampak. Semua terkena dampak. Sampai pemerintah terkena dampak. Ya, membagikan bantuan ada masalah. Pemerintah bikin regulasi untuk penerima bantuan, terjadi masalah. Banyak. Selain kita itu tenang, hidup di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita, syukuri. Hidup dengan penuh sukacita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita berpaut pada Tuhan, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Roma 8 ayat 28. Karena kita mengasihi Allah, kita menanggalkan hal-hal dunia. Menanggalkan hal-hal duniawi ini bukan langsung terlepas semua, tetapi perlahan sedikit demi sedikit kita mulai menanggalkan. Mulai dari pikiran-pikiran yang tidak sesuai, pikiran-pikiran negatif tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kita terus bersyukur kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memanfaatkan kita, bukan kita memanfaatkan Tuhan. Ya, ini harus kita mengerti dengan benar dan baik. Sehingga kehidupan kita itu terus diberkati. Hidup kita itu terus menjauhkan diri dari kekhawatiran. Kekhawatiran hidup. Kenapa? Tidak ada yang akan bertambah dalam kehidupan kita. Karena adanya kekhawatiran itu. Itu sudah ada di dalam Injil. Berpautlah kepada Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu ada pada Tuhan, ada di Tuhan, maka hati kita pun ada di sana. Ya, walaupun memang selalu pertolongan Tuhan di ujung tanduk. Kadang kita sudah butuh, tetapi kok kebutuhan ini belum datang. Mungkin kita jual beli barang di masa-masa wabah begini, barang belum laku. Ada maksud Tuhan. Saya banyak pengalaman. Ya, punya pengalaman. Kelihatannya menghambur-hamburkan uang, beli barang. Ternyata itu untuk persiapan. Allah turut bekerja. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk jual beli, ya, bersyukur selalu. Jadi, ikatlah persahabatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4. Kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Ayat 4. Yakobus. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Bersahabat dengan dunia, bersahabat bagaimana? Bersahabat dengan mengikatkan diri pada apa? Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Nah, sekarang di masa Covid, mau bersombong apa? Di masa wabah seperti ini, mau bersombong apa? Tidak ada artinya semua itu. Selain kita hidup berpaut kepada Tuhan, berpaut dengan firman-Nya, bersyukur dalam segala hal. Ya. Dan berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena Dia adalah penguasa sorga dan bumi. Ya, penguasa sorga dan bumi. Apakah dampak Covid ini juga tidak berdampak kepada hamba-hamba Allah, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Allah yang ada di dalam dunia ini? Itu semua berdampak. Mulai dari orang kecil sampai orang dewasa, mulai dari miskin sampai pada orang kaya raya, itu berdampak. Ya, berita kita baca ada anak umur berapa tahun meninggal karena Covid, ya. Orang tua ada.
Masa usia produktif ada juga. Mau lari kemana lagi? Selain tempat pelarian kita, tempat pengungsian kita itu hanyalah kepada Allah, hanyalah kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali bersahabat dengan dunia ini. Jangan terlalu mencintai dunia ini. Tetapi berikanlah seluruh hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Ini berbicara tentang pencobaan-pencobaan yang Tuhan Yesus Kristus alami di padang gurun. Iblis mencobai Tuhan, ya, dengan keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Mari kita baca dalam Matius pasal 4. Sehingga kita diingatkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya untuk tidak bersahabat dengan dunia. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi kita. Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3 dari Matius pasal 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Pencoba sudah datang. Di ayat 3. Dia sudah datang. Apa yang akan dicobai? Daging. Karena baru habis berpuasa. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hal daging, hal perut. Tapi Yesus menolaknya dalam ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap rema, setiap ajaran firman Allah keluar dari mulut Allah yang memberi hidup. Jadi keinginan daging tadi karena perut, ya, oleh tawaran-tawaran iblis. Makanya kan sekarang banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu. Di medsos beredar lagi, ya, orang yang ada melihat katanya Nabi Daud naik turun surga, apalagi. Oh, banyak lah. Banyak. Bukan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi fokus pada hal-hal yang seperti itu. Nah, hal dunia ini, khususnya dalam hal kedagingan, Yesus sudah tolak. Bayangkan 40 hari 40 malam berpuasa, kemudian lapar. Setelah lapar masih dicobai lagi untuk apa? Untuk membuat batu menjadi roti. Tetapi Yesus tolak dengan hal-hal tawaran itu. Ya. Tadi ayat 4. Mari kita lihat dalam ayat 5 dan ayat 6. Kemudian iblis tidak berhasil. Iblis menawarkan strategi yang kedua. Ayat 5, Matius pasal 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, baru iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah. Perhatikan, jika engkau anak Allah. Sedangkan baru anak seorang pejabat saja, ya, tak kaget jadi anak seorang pejabat, tak kaget jadi anak seorang pendeta, tak kaget jadi seorang anak gembala, tak kaget menjadi seorang anak pengusaha, terkaget-kaget dengan orang yang punya kekuasaan ini, kemudian berdampingan dengan orang-orang yang punya kuasa ini, jadi sombong. Apalagi ini adalah anak Allah sendiri. Ngananin tahu kita pendeta siapa, ngananin tahu kita romo siapa, ngananin tahu kita gembala siapa, ngananin tahu kita siapa anak. Selalu begitu perkataan yang muncul. Tapi Yesus sebagai anak Allah, iblis mengatakan begini,
lalu berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, anak Allah. Saya katakan tadi, jangan baru anak pejabat saja, bilang nama, orang so tako, orang so isin, orang so, menunduk-nunduk, orang yang punya jabatan. Apalagi ini anak Allah. Jadi ada kesombongan, ananin tahu kita siapa, Kang, ananin tahu kita ini, Kang. Anak hambat pak kita. Banyaklah kalau kita menonton di medsos film-film Cina, bos menyamar jadi satpam, bos menyamar jadi kuli bangunan. Banyaklah seperti itu contoh-contoh. Ya. Banyaklah seperti itu. Kalau kita lihat banyaklah pelajaran-pelajaran juga yang kita bisa dapat, hikmah yang bisa kita dapat. Terlebih lagi hikmah di dalam firman Allah. Jadi ada kesombongan. Kalau di film-film Cina itu dikatakan, kalau yang saya nonton itu, yang datang itu mungkin istrinya, bosnya jadi satpam, dia hadang untuk harus ada standar protokol yang harus dilewati, dan perempuan ini bilang, "Kamu tidak tahu siapa saya? Saya ini istri dari manajer di tempat ini." Tetapi bos yang menyamar ini bilang, "Enggak, protokol tetap dijalankan." Kesombongannya mulai muncul. Ya. Dengan ada nintangan, ada dola ini siapa? Tunggu dan kita telepon. Telepon siapa? Pak DP. Ya, pokoknya orang-orang yang berpengaruh. Kesombongan muncul. Nah, Yesus sebagai anak Allah ditawarkan iblis. Engkau ini kan anak Allah. Coba engkau jatuhkan dirimu. Pasti Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong. Jadi akan ada kesombongan di situ. Hanya dengan hal-hal ini manusia jatuh. Ya. Kita baca seterusnya di dalam ayat 7. Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis." Yesus selalu menjawab dengan ada tertulis, firman. Ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jangan mencobai Tuhan Allahmu, sekalipun aku anak Allah. Karena firman berkata dalam Ibrani 5 ayat 7, 8, 9. Ibrani 5 ayat 7, ayat 8, ayat 9 dikatakan bahwa sekalipun Yesus itu adalah anak Allah, tetapi dia belajar taat. Bahkan taat sampai mati, kata di firman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Merendahkan diri. Sekalipun dia anak Allah, dia tidak akan memakai kolega-kolega, kalau itu istilah, ya. Kita punya kolega pejabat, kita punya kolega orang berpangkat, kita punya kolega ini, kolega itu, ya. Yesus memberikan contoh bahwa dia taat. Salah ya salah, karena takut dapat tilang mungkin di jalan, semua bilang, kita pe ini, kita pe om ini, kita pe tante ini, yang pejabat-pejabat. Sehingga bisa diloloskan. Padahal salah. Ini yang harus kita pahami. Bahwa hidup di dalam dunia itu banyak pergumulan. Karena Yesus pun belajar taat sampai mati, bahkan dicobai. Tetapi dia tetap taat. Dia tetap berpegang pada kebenaran. Kenapa? Perkataan-perkataan firman-lah yang dia kutip. Firman Allah adalah kebenaran. Jadi keinginan daging sudah dikalahkan Yesus. Ketika habis berpuasa lapar, diminta oleh iblis untuk jadikan roti batu-batu itu, tapi Yesus menolak. Kemudian dalam ayat Matius pasal 4 ayat 5 dan 6 disuruh untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Ya, kesombongan ditawarkan oleh iblis supaya Yesus jatuh dalam hal kesombongan. Dalam ayat 8 Matius pasal 4
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Ini sudah yang ketiga kali. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan, kerajaan dunia. Sementara Yesus hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan dunia ditawarkan dengan segala kemegahannya. Dikatakan firman Allah. Dan berkata kepadanya, semua itu, kemegahan itu, dunia, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau sujud menyembah aku. Menyembah di sini bukan nanti mau bertekuk lutut, cium lantai, cium tanah. Bukan, hanya dengan mengiyakan saja, ya. Itu tandanya penyembahan. Hanya dengan berkata ya, menuruti keinginan-keinginan dan berkata ya, itu sama juga dengan menyembah berhala, menyembah iblis dengan tawaran-tawarannya. Sehingga Yesus berkata, ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi iblis dengan segala tawaran-tawaran dunia, karena dunia ini adalah media untuk ditawarkan kepada manusia, sehingga manusia terpaut pada hal-hal duniawi ini, keinginan-keinginan ini, sementara dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginan-keinginannya. Sehingga pergumulan hidup dalam dunia ini tak akan pernah ada habisnya. Selain kita menyerahkan total hidup kita kepada Allah, kepada Tuhan, tunduk pada kebenarannya, hidup di dalam kerajaannya, hidup di dalam pemerintahannya. Suatu saat nanti saya akan membahas tentang kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan Allah. Hidup hanya dengan iman kepada Tuhan. Dan tidak muluk-muluk. Coba sekarang, dalam masa pandemi, orang yang suka makan ini, makan itu, ya, royal, hedonisme, tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan uang yang dia punya, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk apa semua itu? Tidak ada harganya. Ketika engkau kena dengan virus, semua itu tidak ada apa-apanya. Selain berteriak kepada Tuhan. Kekayaan, tawaran dunia, kesombongan hidup, kedagingan, kesombongan, keangkuhan, jemawa, keinginan mata sedang lenyap dan itu tidak ada artinya. Ya, harta, pangkat, jabatan tidak ada artinya di masa-masa seperti ini. Selain kita berserah kepada Tuhan. Hamba-hamba Allah, hati-hatilah berkhotbah. Ya, hati-hatilah berkhotbah. Masa-masa ini adalah masa-masa sensitif. Hati-hati berbicara tentang uang. Ya, tentang uang. Ya, pamer gereja yang besar. Kemudian berbicara tentang uang. Dunia lagi sensi alias sensitif tinggi. Ya, apalagi direkam videonya, kemudian diposting, dicuplik, ada yang tidak setuju, ya, ada yang tidak tahu pergumulan kehidupan masing-masing. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sehingga ya berhati-hati, ya, jangan sampai maksudnya baik, ternyata dibelokkan juga dengan orang yang tidak sepaham, ya. Orang yang tidak suka kepada kita membelokkan pengertian yang sesungguhnya. Karena semua serba tafsir. Ajaran-ajaran sekarang sudah mulai mewabah kala COVID. Kalau COVID itu cuma membunuh manusia, itu cuma untuk dunia. Tetapi pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat, itu membawa kita sampai pada kekekalan, kematian kekal. Maka dari itu, jelilah untuk mendengar apa yang kamu dengar, ya.
Mari kita lihat dalam Ibrani. Ibrani pasal 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, hati-hati. Firman Alkitab yang sama kita gunakan, tetapi bisa dibelokkan pengertian yang sesungguhnya. Ya, ajarkanlah ajaran yang benar kepada umat, sehingga mereka tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jangan ada motivasi yang salah di dalam hatimu ketika menyampaikan firman. Ya, basein, aduh masa covid begini so belum ada doi, kemudian mulai singgung-singgung supaya diberikan persembahan, diberikan persembahan kasih. Hati-hati, dunia sedang sensitif. Ya, kalau pengajarannya memang sudah ada, sudah diajarkan tanpa bilang umat punya berkat berkelebihan, pastilah akan diberikan. Ya, nggak perlu singgung-singgung persepuluhan apa segala macam. Sensitif sekarang. Dan bagi kita juga yang tidak sepaham dengan materi-materi khotbah yang dibawakan, ya janganlah membesar-besarkannya. Ya, betul, apologetik berjalan, tetapi janganlah memperbesar-besarkan. Kenapa? Karena yang diuntungkan itu iblis. Diuntungkan itu iblis. Ajarkanlah umat kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan pengajaran, ya, sehingga tidak terombang-ambing oleh berbagai angin-angin pengajaran. Hiduplah di dalam Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Allah, hiduplah dituntun oleh Roh Kudus, ya, sehingga kita tidak dihukum dengan dunia ini. 1 Korintus 11 ayat 32. Mari kita lihat. 1 Korintus 11 ayat 32. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini milik Tuhan. Dunia pun akan mengalami penghukuman. 1 Korintus pasal 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekali lagi ya. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ya, dan penguasa dunia pun akan mendapat hukumannya. Orang yang mengikuti hal-hal duniawi akan menerima penghukumannya. Jadi mari kita hidup bergumul di dalam kerajaan Allah untuk menanggalkan segala hal-hal kedagingan kita, keinginan mata, kesombongan hidup, dan ini butuh perjuangan. Ya, berpikirlah selalu positif di tengah-tengah masa sulit. Berusahalah sedemikian rupa sehingga hidup kita hidup di dalam berkat-Nya. Hidup berkelimpahan dalam arti berkelimpahan dalam hal rohani. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tapi bagi kita yang hidup di dalam kebenaran, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga hidup kita di dalam kebenaran. Kebenaran menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita. Galatia pasal, kita lihat Galatia, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin ke arah kerajaan Allah.
dengan kebenarannya. Ya. Artinya begini. Hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dalam bahasa aslinya itu pneumatikais toikomen. Pneumatikais toikomen. Berjalan seiring dengan Roh. Bagaimana untuk melatih diri berjalan seiring dengan Roh? Filipi pasal 1 sudah jelas juga mengatakan. Filipi 1 ayat Filipi pasal 1 untuk ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk melatih kehidupan kita terbiasa hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka hidup kita itu harus sepadan dengan Injil, dengan perkataan firman Allah. Ikuti perkataan firman Allah dengan ajaran yang benar, ajaran yang murni, ajaran yang menuntun kepada kehidupan yang secara rohani, bukan secara hal yang duniawi, bukan kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi lebih kepada hal rohani. Menanggalkan segala yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Kerajaan dunia dipatahkan. Jadi, mau hidup di dalam dunia ini, di mana saja punya pergumulan. Tidak ada tempat ini di dunia yang hidupnya enak. Semua hidup dalam pergumulan. Sekali lagi, semua kita yang hidup di dalam dunia ini hidup dalam pergumulan. Sedangkan hidup dalam kerajaan Allah saja bergumul untuk menanggalkan segala tabiat-tabiat duniawi, apalagi orang yang sudah memang hidup bergumul dalam hal duniawi. Sehingga mau masuk dalam kerajaan Allah terasa sangat siksa. Aduh, so betul gua ada tinggal di Mesir, ini Musa mau bawa pak orang keluar. Ini tahu sedang mau kubur di mana kalau orang mati? Mau makan apa? So betul kok kita hidup di dalam dunia nyana ikut Tuhan ya, bertobat. Nah ini lebih parah. Lebih parah. Sekali lagi, hidup kita harus hidup di dalam hal yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam hal rohani. Sekalipun kita hidup di dalam dunia, tetapi perlindungan Allah, penyertaan Tuhan selalu ada. Karena kita hidup sekalipun di dalam dunia, tetapi kita masuk dalam area kerajaan Allah. Seperti negara di dalam negara. Apa itu? Kedubes. Kedutaan besar. Misalnya Amerika. Ada kedutaan Indonesia di sana. Amerika tidak boleh semena-mena untuk masuk di dalam kedutaan itu. Sekalipun itu ada di dalam negara Amerika. Demikian pun kerajaan Allah yang ada di dalam dunia ini. Orang yang memiliki kerajaan Allah tidak semena-mena iblis untuk masuk. Harus ada perizinan dari Tuhan. Seperti Ayub. Ada perizinan dari Allah. Pagar dibuka, barulah bisa. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, hiduplah di dalam kerajaan Allah itu. Hiduplah dalam kedutaan besar. Sehingga mendapat perlindungan total. Sehingga iblis itu hanya bisa dari luar menawarkan, "Hei, napa? Mari Jo. Dia tidak bisa masuk. Ya. Nah, hiduplah di dalam kerajaan Allah itu. Dan hidup dalam kerajaan Allah untuk masuk dalam kerajaan Allah, suatu saat juga saya akan membahasnya. Itu ada pengajaran tersendiri untuk masuk di dalamnya. Ya, dan itu butuh perjuangan. Ya. Orang yang baru awal-awal mau bertobat, mungkin dia akan rasa siksa. Tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Seperti seorang peselancar yang lagi duduk di tepi pantai. Yang lagi menunggu datangnya ombak. Aduh, nganggur lagi ini. Kenapa? Nggak ada ombak. Nggak ada ombak yang datang. Jadi dia tidak bisa.
untuk berselancar. Tetapi ketika ada ombak datang, dia lihat ada ombak datang. Saya harus ke tengah. Apa yang terjadi? Dia mempermainkan ombak dan bukan ombak yang mempermainkan dia. Demikian pun kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita akan tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Karena kita diberikan kepekaan melalui sabda firman Allah. Melalui firman Allah sehingga kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Allah. Terus tekun belajar, terus tekun hidup di dalam hal-hal rohani, sehingga timbul kepekaan itu. Kiranya kebenaran firman Allah ini, hidup di dalam dunia, pergumulan hidup di dalam dunia ini bisa memberkati kita semua, sahabat Skylight 91 FM. Semoga diberkati, dan di masa-masa sulit ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, dan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, hiduplah taat pada pemerintah, ya, tetap dalam suasana hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada obat, hati yang gembira adalah obat, tapi kalau bukan obat yang manjur sama. Karena firman Allah, perkataan firman Allah itu adalah obat yang manjur. Karena ada obat yang tidak manjur. Ya, apalagi kalau ini mau minum tuh obat, ya pasti tidak akan sembuh. Tetapi marilah kita hidup di dalam kebenarannya, sehingga kita hidup di dalam kemerdekaan bersama Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Ya, puji Tuhan sahabat sekalian, kita telah mengakhiri sesi daripada Blessing in the Spirit pada malam hari ini, dan kiranya bisa menjadi berkat bagi seluruh sahabat sekalian. Yang penting sekali prinsip firman menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Allah. Allah akan sendiri akan menolong kita. Amin. Di tantangan ya pandemi atau apapun itu, kita beserta kita. Romo, silahkan ditutup. Oke, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, atas kebenaran firman Allah, pengajaran yang telah Kau beri bagi kami untuk bersama-sama kami belajar, diberkati oleh kebenaran firman Allah. Ajar kami, tuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Pergumulan apapun yang kami hadapi, Engkau campur tangan. Kami hanya berserah ke dalam tangan-Mu saja. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, memberkati staf, karyawan, kru yang ada di Skylight FM ini. Bersama owner, berkati dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, selalu mengikuti dalam segala hal yang dilakukan. Kiranya dijadikan berhasil di masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan bekerja pada kami semua ini. Bagi sahabat-sahabat Skylight FM dan para pendengar setia, serta sahabat-sahabat kami yang sedang mengikuti melalui live streaming di siaran langsung, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau menuntun kami untuk tetap kuat di dalam kebenaran firman-Mu dan melakukannya, sehingga keberkatan-keberkatan surgawilah yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Pak Tommy dan keluarga dimanapun berada, dengan segala berkat-berkat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang semakin besar, kami semakin kecil. Engkau yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Kami hanyalah hamba yang tiada berguna, yang hanya wajib mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Kau beri, dan sukacita yang kami alami melalui sabda firman-Mu. Kami berdoa, bersyukur, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Romo sudah menyelesaikan satu sesi lagi, dan kita harapkan untuk jadwal berikutnya. Ya, pasti. Baiklah sahabat Skylight, terima kasih setelah stay tune 91 FM. Dan esok hari akan ada berbagai pengajaran firman Tuhan yang Anda tidak bisa lewatkan, tentunya untuk menguatkan iman kita semua. Dan selamat beristirahat, selamat menikmati istirahat pada malam hari ini. Kita nantikan hari esok
penuh dengan harapan, dengan pertolongan Allah senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.